Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korps Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kristus. Amat senang dan bahagia rasanya dapat menjumpai sahabat pendengar Radio Cakrawala melalui acara spesial, acara Oasis Fajar yang senantiasa menjumpai kita melalui saluran radio kesayangan kita ini. Sebelum saya membaca merenungkan firman Tuhan, bahkan sebelum kita melanjutkan kegiatan pelayanan dan aktivitas kita hari ini, maka mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena kalau kami boleh ada pagi ini, semua ini bukan karena kehebatan kemampuan kami, tapi semua ini bukti kehebatan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh terjadi atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, pembacaan Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal yang kedua, dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat,
semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, tema firman Tuhan yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah kabar Injil untuk para gembala. Kabar Injil untuk para gembala. Tema ini adalah suatu tema yang sangat menarik, sekaligus berisi pesan-pesan rohani yang sangat suci dan tulus bagi kita semua. Pesan-pesan suci ini akan memastikan setiap langkah kita dalam menjalani kehidupan di akhir tahun 2020 ini, dan yang akan memasuki tahun baru tahun 2021. Kita menyadari bahwa kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita bukanlah hidup yang tanpa harapan, tapi hidup kita adalah hidup yang memiliki harapan. Karena itu, sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, melalui tema kabar Injil untuk para gembala, mari kita lihat beberapa kabar-kabar penting, kabar-kabar luar biasa yang kita temukan melalui berita firman Tuhan saat-saat kita mempersiapkan diri untuk perayaan Natal seperti saat ini. Yang pertama, kalimat yang mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Saudaraku, perasaan takut senantiasa menghantui perjalanan hidup kita di setiap saat dan di setiap waktu. Perasaan takut terjadi karena kita tidak bisa mengendalikan keadaan dan situasi yang sedang terjadi di luar kontrol kita untuk mengatasi. Rasa takut dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Perasaan takut tidak pandang usia. Perasaan takut tidak pandang miskin atau kaya. Perasaan takut tidak pandang status sosial. Perasaan takut dapat dialami oleh orang yang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Perasaan takut dapat dirasakan oleh para pejabat maupun oleh para rakyat biasa. Singkatnya, perasaan takut dapat terjadi kepada siapa saja. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, Injil dalam arti sederhananya adalah kabar baik. Kabar baik ini bukan hanya untuk para gembala dan juga para keluarga gembala. Kabar baik ini untuk kita semua. Bahkan kesukaan besar ini untuk dunia. Ini pemberitaan Natal perdana yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Kabar baik untuk kita semua. Kabar baik untuk usaha kita. Kabar baik untuk rumah tangga kita. Kabar baik untuk pendidikan anak kita. Kabar baik untuk masa depan kita. Kabar baik untuk rencana kita tahun-tahun depan. Kabar baik ini memberi kepastian bahwa kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Jangan takut. Itulah sapaan pertama yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Tentu kata atau kalimat jangan takut mengingatkan kita bagaimana manusia pertama berada di Taman Eden. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan ketika Allah mencari manusia di Taman Eden itu dan bertanya kepada manusia, Adam, di manakah engkau? Maka kita mendapati jawaban dari manusia pertama. Dia mengatakan,
ketika aku mendengar bunyi langkah kakimu berjalan di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Saudara, malaikat menyampaikan berita jangan takut. Ini sebuah konfirmasi dari apa yang terjadi di kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Kejadian. Dan pada waktu malaikat menjumpai para gembala di padang Efrata, para gembala hendak mengingatkan gembala tentang apa yang terjadi di Taman Eden itu. Dan sekaligus Tuhan sedang memberitahu manusia bahwa Natal adalah kabar baik yang dapat menyelesaikan ketakutan manusia. Ketakutan akan apakah itu? Ketakutan akan dosa mereka. Karena dosa menyebabkan manusia kehilangan masa depan. Karena dosa membuat manusia terlempar jauh ke neraka. Dan dosa membuat manusia putus hubungan dengan Sang Pencipta. Dan ini adalah sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi Natal adalah berita yang membuat kita dikeluarkan dari ketakutan itu. Dan Natal mengingatkan kita bahwa kita memiliki harapan. Kita mempunyai masa depan. Jadi jangan takut. Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, apapun boleh terjadi. Tapi kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Itulah pesan pertama yang kita pelajari pada saat ini. Pesan rohani yang kedua, ada juru selamat. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, pesan rohani kedua sekaligus kabar gembira bagi kita semua adalah ada penolong bagi kita, yaitu juru selamat, Yesus Kristus namanya. Penolong ini hadir pada semua situasi hidup kita. Dia menolong kita saat kita berhasil, supaya kita tidak angkuh dan sombong. Dia menolong kita pada saat kita gagal, agar kita jangan menjadi orang yang minder dan menghina diri, terlebih menghina Tuhan. Dia menolong kita agar kita menemukan kehendaknya dalam hidup kita. Ada penolong bagi masalah kita. Itu artinya ada jalan keluar terhadap semua persoalan dan pergumulan kita. Dia juru selamat yang datang menyelamatkan kita dari jajahan setan. Dia juru selamat yang mati menebus dosa-dosa kita. Dia juru selamat yang mau mendengar doa-doa kita. Dia juru selamat yang mau menjadi sahabat kita. Saudaraku, mari kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita mempercayakan segenap hidup kita kepada Sang Penolong yang ajaib dan sempurna itu? Sudahkah kita menemukan juru selamat yang telah mati menebus dosa kita di Bukit Golgota? Sudahkah kita mengundang Dia agar Dia senantiasa beserta dengan kita? Jadi Natal, berita pertama adalah jangan takut. Berita kedua, ada juru selamat. Berarti kita punya penyelamat yang menyelamatkan kita dari api neraka itu. Kita punya penyelamat yang membuka akses untuk kita bisa pergi ke surga, ke tempat keabadian yang penuh dengan sukacita besar. Kita punya juru selamat yang hari-hari ini tentu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Mari kita lihat pesan rohani yang ketiga, damai sejahtera. Saudaraku,
Pesan ketiga dari firman Tuhan pada saat ini adalah damai sejahtera. Hati yang senantiasa dipenuhi oleh damai membuat kita mengalami kebahagiaan. Hati yang suka berdamai adalah gambaran dari hati yang sudah ditempati oleh Tuhan. Damai merupakan kebutuhan utama manusia. Damai merupakan barang yang mahal dan sulit didapatkan sekarang ini. Damai menjadi sesuatu yang paling dicari oleh manusia sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua manusia pernah melakukan kesalahan. Kita semua tidaklah sempurna. Kita pernah saling menyakiti. Kita pernah saling bermusuhan. Kita pernah mengalami kesalahpahaman. Mungkin itu terjadi dalam lingkup keluarga kita. Mungkin itu juga terjadi dalam lingkup kita berjemaat. Atau terjadi dalam lingkup kita bermasyarakat. Pada waktu ada di tempat pekerjaan. Di mana saja kita berada. Harusnya kita mempunyai damai itu. Dan kita menjadi orang-orang yang membawa damai itu di dalam kehidupan kita setiap saat. Apapun dan dimanapun terjadinya kebencian itu, maka sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyerukan melalui bagian firman Tuhan ini, agar mari kita hilangkan kebencian. Mari kita tanggalkan kemarahan. Mari kita berdamai, karena berdamai lebih baik dan lebih indah daripada kita membenci. Damai sejahtera. Itulah pesan Natal yang pertama. Bahwa jangan takut, bahwa ada juru selamat. Dan yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya hidup kita, hidup yang senantiasa memancarkan damai itu. Kiranya keberadaan kita senantiasa membawa damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami ada kesempatan untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua hari ini dalam melakukan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya Mayor Kriston Harine, mohon undur dari ruang dengar Anda. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.